Ketika sertifikasi halal ini diambil alih oleh Kementerian Agama, tentunya sumber cuan MUI yang sangat besar tersebut otomatis hilang. Jadi kedepannya, jangan heran kalau kelompok PA212, ex-FPI, ex-HTI, dan juga kadrun-kadrun yang lain semakin kencang berusaha untuk menjatuhkan Menteri Agama dan menolak sertifikasi halal diambil alih oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman, selamat malam sahabat Indonesia. Kembali lagi dengan saya Freddy Kako. Semoga saya menjumpai seluruh sahabat Indonesia semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Mulai Maret, kita tahu bahwa sumber cuan yang selama ini diperoleh oleh MUI itu di-stop oleh Kementerian Agama. Dan ini membuat Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mulai panik. Kita tahu bahwa setiap kali kita membeli makanan ataupun minuman, baik itu di warung ataupun di minimarket, pasti kita menemukan stempel halal di bungkus makanan tersebut ataupun minuman. Nah, stempel itu kita tahu bahwa yang bertuliskan Majelis Ulama Indonesia. Itu di dalam lingkaran itu di sekeliling lingkaran itu ada tulis Majelis Ulama Indonesia. Bahkan karena begitu mengakarnya label halal MUI ini, sampai-sampai banyak perusahaan terutama yang memproduksi makanan dan minuman takut kalau barang dagangannya tidak laku kalau tidak ada cap atau label halal dari MUI. Termasuk produk bukan makanan dan minuman, itu juga memakai label halal dari MUI. Supaya apa? Supaya apa yang mereka jual itu dianggap sesuai dengan syariat Islam. Seperti deterjen, sabun mandi, bahkan kulkas pun ada. Kita tahu kulkas itu jelas-jelas bukan makanan, tetapi dia terbuat dari logam, aluminium, magnet, dan juga gas freon. Itu juga masih menggunakan logo halal MUI. Padahal tidak mungkin kan kerangkanya kulkas itu terbuat dari tulang binatang yang menjadi haram. Begitupun dengan pintunya. Tidak mungkin juga terbuat dari kulit daging yang haram. Karena pasti dia tidak akan awet. Jadi mungkin mereka berpikir daripada dagangannya tidak laku, mending memberi MUI uang agar dapat logo halal dari ormas yang di dalamnya terdapat banyak kadrun tersebut. Karena untuk mendapatkan label halal dari MUI tidak seperti mendapatkan vaksin COVID-19. Kalau vaksin COVID kan dia gratis. Tapi kalau label halal dari MUI itu
membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya, rata-rata untuk mengurus sertifikat halal dari MUI itu ya di antara kisaran 2 hingga 3 juta lah. Mungkin bisa sampai dengan 4 juta atau 5 juta. Ini tergantung golongan usahanya. Tidak kebayangkan produk yang beredar di masyarakat yang jenisnya begitu banyak, mencapai jutaan merek. Semua nyetor duit ke MUI. Masing-masing 2 hingga 4 jutaan. Jangan-jangan kalau kita hitung-hitung, harta kekayaan MUI ini bisa melebihi harta kekayaannya Prabowo Subianto. Karena mereka ini menjalankan bisnis sertifikasi halal sudah sejak lama. Ditambah lagi masa berlaku sertifikasi halal ini hanya sekitar 4 tahun. Ada yang cuma 2 tahun juga. Artinya apa? Kalau masa berlakunya sudah habis, mesti diurus lagi dong. Terakhir harus keluar duit lagi untuk diberikan kepada MUI. Mirisnya MUI tidak mau buka data ke publik. Berapa keuntungan dari bisnis sertifikasi produk halalnya yang mereka lakukan selama ini. Nah, hal ini kemudian menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa MUI begitu pelit dengan informasi? Dan kemana saja uang tersebut dialirkan? Lalu untuk apa uang itu? Sedangkan KIP atau Komisi Informasi Pusat tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang MUI ini adalah LSM, bukan lembaga negara. Sehingga tidak punya hak untuk memaksa mereka untuk membuka data ke publik. Begitupun dengan BPK. Tidak bisa mengaudit penggunaan anggaran MUI. Lagi-lagi karena statusnya sebagai LSM. Sementara auditor yang menentukan halal dan haram suatu makanan dari MUI itu, kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Lantaran mereka juga hanya ormas. Nah, munculnya berbagai permasalahan ini yang kemudian membuat pemerintah mengambil alih sertifikasi halal. Jadi, kedepannya kalau mau mendapatkan cap halal, langsung saja ke Kementerian Agama. Tidak perlu lagi pergi ke MUI. Nah, imbasnya logo halal yang ada tulisan Majelis Ulama Indonesia itu diganti. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan logo baru yang lebih simpel. Kalau menurut saya logo baru ini sangat keren sekali. Dan kesan budaya Nusantaranya juga sangat kental di logo ini. Memang sekilas terlihat dengan diambil alihnya sertifikasi halal oleh Kementerian Agama dari MUI ini, itu harusnya menguntungkan MUI dong. Karena tugas LSM yang bergerak di bidang keagamaan itu jadi berkurang. Mereka tidak lagi akan disibukkan dengan hal-hal untuk mengurusi label halal. Sehingga bisa fokus untuk dakwah. Tapi apakah benar seperti itu? Saya yakin pasti tidak. Nah, ketika sertifikasi halal ini diambil alih oleh Kementerian Agama, tentunya sumber cuan MUI yang sangat besar tersebut otomatis hilang. Nah, oleh sebab itu saya tidak kebayang betapa jengkelnya mereka sama Gus Yakut. Makanya tidak heran baru-baru ini yang ikut demo itu ada orang MUI juga. Ya, karena mungkin masalah ini.
Apalagi kadrun yang cari makan di MUI pasti kesal sekali dengan saudara kandungnya Gus Yahya itu. Sudah alirannya memang berbeda dengan NU. Priuknasnya diganggu pula. Jadi kedepannya jangan heran kalau kelompok PA212, ex-FPI, ex-HTI, dan juga kadrun-kadrun yang lain semakin kencang berusaha untuk menjatuhkan Menteri Agama dan menolak sertifikasi halal diambil alih oleh negara. Intinya dari Kementerian Agama tidak boleh salah ngomong. Kalau salah berbicara sedikit, ya itu akan dipelintir oleh mereka. Terbukti kok. Sekarang saja Wakil Ketua MUI Anwar Abbas sudah mulai nyinyir yang tidak jelas. Yang pertama nih, Anwar Abbas menyayangkan kata MUI hilang dari logo halal yang terbaru. Karena menurutnya fatwa kehalalan makanan masih menjadi milik MUI. Lah ini orang nih bagaimana sih? Wong yang ngeluarin label halal sekarang bukan MUI lagi, tapi dari BPJPH Kemenak. Ngapain juga ada tulisan MUI di sana? Lagian juga MUI itu kan hanya LSM. Jadi fatwanya hanya bersifat himbauan, tidak wajib dipatuhi. Belum lagi ditambahnya dengan beberapa fatwanya yang ngaco. Seperti mereka bilang BPJS Kesehatan dikatakannya haram. Dan juga senam yoga juga diharamkan oleh mereka. Jadi kelihatannya kalau mereka ini cuma sibuk mengharam-haramkan sesuatu. Mereka tidak baca kalau berita begitu banyak masyarakat miskin yang tertolong dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat. Lantas, apalagi nyinyiran Anwar Abbas kepada Menak tersebut? Sebenarnya cukup banyak. Seperti dia mengatakan Kementerian Agama hanya mengedepankan artistik. Namun pada intinya, itu semua reaksi dari rasa panik dari Anwar Abbas karena dia akan kehilangan banyak rezeki dari label halal menghalal itu.